Berapa omset? Nah itu Mau banget gak sih? gak apa sih kalau itu. Masih Tapi untuk ini jawabannya karena susah ya Mas. Karena pertanyaannya gampang. Cuman jawabnya kayak menurutku ya sih kamu kan sebagai aktivis lah ya. Kalau menurutku sendiri karena ini sih mungkin itu yang kedua tadi, sosial media ya. Karena sekarang hampir setiap orang kan pasti Posting. punya ini ya, punya apa namanya sosial media ya. Jadi banyak juga yang posting di situ, jadi nge-distract kita yang ini mungkin karena sebenarnya ya mungkin salah satunya aku juga nge-distract orang lain gitu. Kamu sendiri kalau tadi kan hadapi ya, terus kamu mencoba untuk keluar dari zona nyaman gitu kan ya. Nah teman-teman kan mungkin ya Allah ya tadi pokoknya aduh gimana ya Allah gitu kan. Gimana ya Allah. Bekal lain ada nggak sih yang kamu buat menghadapi itu? Selain tadi kamu mencoba bahwa saya akan oke saya lihat ini ada permasalahan di sini. Oh saya tahu masalahnya dan saya gini. Tapi kan kadang namanya emosional ya. Artinya yang harus kita persiapkan sehari-hari biar kita tidak menjadi orang yang tidak berpikir kayak gitu gimana? Bekal lain ini kalau jawaban umumnya pertama emang belajar ya Mas ya. Itu mungkin jawaban yang emang harus kayak gitu. Terus di sisi lain juga mendisiplinkan diri kalau menurutku. Waktu Apapun itu. Karena ini sih tadi dengan hubungannya dengan ketika ada hal ini terus kita ke distract kayak gitu. Dengan kita mendisiplinkan diri itu nggak hanya dengan, kalau menurutku nggak hanya dengan waktu dan sebagainya, tapi dengan ketika kita udah memegang nilai yang menurut kita benar, ketika ada hal yang masuk terus ngedistract kita tadi, ya coba kita saring dengan itu tadi. Kira-kira perlu nggak sih aku mikirin ini, perlu nggak sih aku menggalau karena hal ini kayak gitu. Disiplin ya. Artinya disiplin itu ya kita lihat punya kita, lalu kita fokus dan disiplin dengan yang apa menjadi goal kita. Ya gitu berarti. Kalau itu baik ya nggak apa-apa, kita coba aja. Tapi kalau hal yang masuk malah bikin kita overthinking, malah bikin kita ngerasa nggak percaya diri dan lain sebagainya, ya di stop aja. Tapi mungkin ini ngomong kayak gini gampang banget ya Mas ya. Prakteknya kadang emang susah sih. Oke. Harus dilatih terus kataku. Itu sih Mas. Kalau kamu nih kan tadi kita bicara masalah ya, kita sering menghadapi masalah ini. Tapi kan kita juga pasti melihat kita punya prestasi gitu kan ya. Iya. Nah, saya mau tanya, pernah nggak kamu merasa bahwa yes aku mendapatkan ini, atau kamu mencoba menghargai diri itu? Pernah nggak mendapatkan suatu momentum yang kamu tuh seneng banget? Oke. Pernah sih Mas. Apa kapan? Mungkin tapi bukan ke prestasi yang ini Mas ya. Bukan prestasi dari luar ya. Apapun lah, pokoknya momen dimana kamu merasa aku berhasil, aku seneng, aku kapan itu? Baru-baru ini sih Mas. Apa? Mungkin kalau tadi aku agak nyeritain yang terkait permasalahan di 2019-2020 itu Mas ya. Aku ngerasa akhir-akhir ini kayak mungkin keluar dari kerumitan tadi itu Mas. Kayak ngerasa akhirnya aku juga bisa gitu loh. Aku bisa ngelewatin ini. Terus bahasanya tuh aku ngerasa kayak lebih sadar sama diriku sendiri aja sih Mas kayak gitu. Jadi ternyata kesenanganmu adalah, kebanggaanmu adalah ketika kamu masih seputar yang sama ya. Kamu keluar dari persoalan yang tadi. Iya, benar. Berarti kamu sudah menemukan jawaban itu. Dari kerumitan tadi ya sedikit-sedikit udah kelihatan lah jawabannya. Sebenarnya kita masih agak abstrak ya. Rumitnya tuh rumit yang tadi.
Bisa dijelaskan. Yang tadi yang apa gitu ya? Di apa? Di recall ya. Recall atau apa bahasanya? Diulangi nggak? Yang apa? Yang rumitnya itu. Kerumitan tadi itu ya Mas ya? Maksudnya kamu merasa Oh iya. ya keluar kerumitannya keluar. Rumit gimana? Oh iya. Ini sih Mas, dari ya ada kaitannya dengan tadi ya yang udah aku ceritain juga. Aku tuh ngerasa kalau selama aku hidup ya mungkin ya bahasanya. Selama ini tuh kayak aku ngejalanin hidupnya tuh kayak ya udah ngalir-ngalir aja gitu. Nggak ada tujuan, nggak ada goals yang harus dicapai kayak gitu. Ya mungkin ada tapi aku nggak sadar sama itu. Terus di sisi lain aku juga ngerasa nggak enakan sama orang itu loh Mas. Itu kan sebenarnya sekarang juga masih ada sih rasa itu. Dan itu nggak enakan dalam konteks ketika orang nyuruh ini, ketika orang ngajak ini, aku ngerasa nggak bisa nolak kayak gitu. Dan kamu merasa itu salah? Dalam beberapa hal salah Mas. Karena kadang ketika aku mengiyakan, aku nggak sadar sama apa yang aku lakuin. Nggak sadar dalam hal artian ketika aku mengiyakan itu, aku nggak tahu nanti konsekuensinya seperti apa. Nanti aku di dalam menjalankan itu tuh aku bisa atau enggak, aku bakal seperti apa gitu. Aku nggak sadar penuh lah atas itu. Terus ya intinya kayak gampang terpengaruh kayak gitu. Ya mungkin emang prosesnya sedikit-sedikit lah ya buat melepaskan itu. Tapi aku ngerasa ya tuh akhirnya dengan aku sadar aku tuh seperti apa dan harusnya gimana, itu aku malah ngerasa jadi oh ya udah nggak apa-apa. Ya mungkin ini ya Mas ya, kalau boleh cerita salah satunya ya pas di BEM itu tadi. Pas di BEM itu. Di BEM kamu merasa nggak masalah. Jadi kamu di organisasi. Ya di organisasi ya. Terus ngerasa ya itu karena tadi bukan passion ya mungkin ya, bukan passion, dan aku terlalu memaksakan diriku untuk untuk menjadi yang bukan aku gitu. Karena ada embel-embel wakil, terus aku ngerasa kayak nanti ketika di organisasi itu aku harus bisa ya bahasanya harus bisa ngayomin adik-adik lah dan sebagainya. Tapi aku malah tertekan sama pikiranku sendiri itu. Tertekannya karena aku nggak memperlihatkan aku apa adanya, malah berusaha buat ngayomin, berusaha ini dan lain sebagainya kayak gitu. Visimu apa tuh kalau boleh tahu? Visi hidupku. Yes. Aduh, masih ngawang Mas. Apa ya Mas ya? Kalau visi moto ya mungkin ya, lebih tepat ya, moto aja deh biar lebih gampang. Boleh. Katanya kalau visi terlalu luas banget ya. Moto deh. Moto hidupku sebenarnya dimanapun tempatnya sebenarnya ya umum sih Mas ya, bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan tadi. Kalau tadi ya sebenarnya ada manfaatnya juga, tapi aku masih menekan diriku sendiri untuk melakukan itu karena aku merasa belum nyaman di situ, tapi aku memaksakan diriku untuk ya kamu harus tampilnya itu karena kamu istilahnya ada embel-embelan dalam organisasi itu, kamu harus memperlihatkan kalau kamu baiklah di mata orang-orang kayak gitu. Nah itu yang sangat menekan, dan kadang di situ juga stop dulu. Dua pilihan, nyaman atau bermanfaat. Oh itu ya. Nyaman tapi mungkin biasa saja. Bermanfaat tapi berat. Bermanfaat tapi berat ya. Oh, aku milih gitu. Kalau sekarang aku milih bermanfaat tapi berat. Tapi gimana caranya, sebenarnya kan berat itu kan sebenarnya bisa kita olah juga. Gimana caranya kita bisa nyaman gitu. Mungkin nanti ada cerita lagi di bagian itu Mas ya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas gimana sih kita menemukan kebermanfaatan tapi kita juga bisa nyaman. Oke. Nah, itu gimana? Ini pertanyaannya sekarang. Tapi makan dulu. Oh iya, ya boleh. Ya Allah, astagfirullah. Tapi kalau ngomongin kayak gini, kayaknya omongan kita tadi muter-muter sih memang. Tapi nggak apa-apa lah. Jawabanku muter-muter ya, Mas? Nggak, yang bertanya juga muter-muter. Kenapa? Karena kita nggak sambil makan. Jadi terlalu. Harusnya sambil makan ya. Itu.
Jadi itu sebenarnya kita pengen bertanya ya. Kaitannya sebenarnya karir, mau jadi apa kita itu sebenarnya. Kita mau jadi apa? Kalau Mas Rio mau jadi apa? Enggak. Salah satu cita-cita yang tak, bukan cita, hobi bahkan. Hobi yang tak tuliskan, nggak tahu sejak tahun berapa ya. Mungkin sudah ada 5 tahunan lebih katanya. Hobi itu tak tulis. Tahun 2000 berapa ya? Dulu itu hobi tak tulis, menulis dan membaca. Terus tahun 2000 berapa lah ya, pokoknya udah ada 5 tahun kayaknya. Apa coba hobinya? Apa itu? Membahagiakan orang lain. Kelihatannya wah banget ya? Iya. Padahal enggak. Alasannya sederhana. Ya ini gara-gara ini ya. Gara-gara apa sih bahasanya, mungkin kita kan kadang suka dapat input lah ya dari kakak-kakak kita, itu kan dari senior kita di kampus atau di banyak lah, di banyak tempat, di tempat kerja dan sebagainya. Ya belum katakan intinya kebahagiaan itu adalah ketika kita menjadi sebab kebahagiaan orang lain. Berarti bahagia itu kalau membahagiakan orang lain. Maka hobinya apa? Hobinya sebenarnya bahagia. Dengan cara membahagiakan orang lain. Sebenarnya kan wow, keren banget hobinya gitu kan ya. Jadi seolah-olah kita ngomong, wow, hobinya kok apa sih bahasanya? Dermawan banget hobinya gitu kan ya, membahagiakan orang. Sebenarnya enggak. Sebenarnya aku tuh egois loh. Ya karena aku egois, aku membahagiakan orang lain. Karena dengan membahagiakan orang lain, aku bahagia. Itu sebenarnya egois. Mungkin teori ego ya. Itu kalau kata mungkin kata mentor kita, kata guru kita tuh ya. Iya benar. Karena emang kita punya ego yang harus dipenuhi juga, Mas. Dan ternyata ego kita adalah caranya dengan menyalurkan urusannya dengan orang lain. Untuk mendapatkan ego kita yang yaitu kebahagiaan. Dan kita membutuhkan orang lain. Iya, benar. Dengan cara bermanfaat itu gitu. Benar sih, Mas. Makanya sekarang ya kalau ditanya sekarang cita-citanya apa? Secara teknis mungkin kita masih harus terus meraba gitu ya. Tapi ya pada akhirnya kita makanya mungkin kalau kaitannya yang benar sih, kita mungkin sulit menolak melakukan ini itu ya. Kadang menjadi karena kita ini ya, kata kita udahlah bingung lah, udah tak terima aja, saya bantu. Iya. Karena ternyata itu ada kebahagiaan kurang lebih. Iya, benar juga sih. Ya tetap pasti ada plus minusnya ya, Mas ya. Pasti banyak sekali. Nah, makanya gitu. Nah, kalau dari kamu gimana sih? Masalah yang apa nih, Mas? Gimana sih kita bisa menjadi, ya sebenarnya sederhana lah, kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Tadi apa cita-citamu adalah menjadi bermanfaat ya, kurang lebih seperti itu. Jalan apa yang akhirnya kamu lakukan untuk meraih itu gitu? Untuk bermanfaat itu ya, Mas ya. Yang artinya nanti konteksnya dengan karir kita, pekerjaan kita. Nah, itu nyambung juga dengan tadi yang aku sampaikan di awal sih, Mas. Kenapa akhirnya aku juga mantap buat jadi pendidik tadi ya, Mas ya. Karena itu juga urusan karir kan sebenarnya, pendidik gitu. Nah, tadi juga pertanyaan nyaman sama bermanfaat atau berat kayak gitu. Kan emang ini aku juga masih dalam tahap yang buat jadi pendidik tuh yang di sisi lain aku senang dan ngerasa nyaman, tapi di sisi lain aku juga ngerasa berat sih, Mas. Karena masih dalam tahap yang tadi aku belum terlalu klop dengan anak-anak kayak gitu. Tapi aku harus menyesuaikan itu. Nah, menurutku itu bagian yang menurutku berat juga sih, bagian yang agak sulit ya mungkin ya. Nah, kayak gitu. Yang harus coba aku belajar buat bisa gitu. Yaitu jadi gimana caranya kita buat mencapai, jadi pertanyaannya mencapai kebermanfaatan itu ya, Mas ya. Tapi dengan cara yang nyaman. Yang ada enggak mendapatkan kebermanfaatan tapi dengan cara yang nyaman. Atau kita menikmati gitu maksudnya. Nah, menikmati ya, mungkin lebih ke menikmati. Kalau menikmati bisa sih. Ya, Mas ya. Gimana? Ya itu tadi dengan
mengolah lagi pikiran kita atau orientasi kita ya dibenahin lagi. Karena tadi ketika mungkin tadi konteksnya guru berkaitan dengan anak-anak, kan kalau di konteks yang negatif, aduh capek nih ngurusin anak-anak dan lain sebagainya, sedangkan urusan yang lain juga ada kayak gitu kan. Tapi di selain itu juga kalau bagi aku pribadi akhirnya juga ngelatih sih gimana cara kita tahu karakter anak-anak, gimana caranya kita bersikap ke anak-anak juga kayak gitu. Karena kan aku juga perempuan, jadi kemungkinan itu juga kemungkinan besar malah itu juga bermanfaat ketika nanti aku berkeluarga jadi seorang ibu. Itu sih mungkin itu juga salah satu, kalau bagi aku sendiri salah satu solusi yang tadi sih. Kalau aku nangkepnya dari yang kamu sampaikan tadi, kamu kan berat tadi ya di awal, maksudnya berat untuk ya karena merasa tidak nyaman, merasa tidak selama ini tidak begitu banyak bergaul dengan anak-anak. Ya. Dan itu kamu melakukannya cukup berat itu kan ya. Tapi sekarang aku jadi oh iya ya, ternyata ya memang sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang akhirnya membahagiakan itu memang harus dilalui dengan perjalanan yang berat. Benar. Iya nggak sih? Benar, sepakat Mas. Iya nggak sih? Iya. Oh ternyata ya untuk mendapatkan sesuatu yang pada akhirnya kebahagiaan itu adalah diraih dengan cara yang tanda kutip berat ya. Tinggal tadi kata kamu apa? Ya gimana cara menikmatinya. Menikmati. Aku jadi ingat nih, jadi keinget. Kalau nggak salah namanya Pak Bagus Hernowo. Oh iya. Beliau bilang gini, apa sih namanya? Kesuksesan apa ya? Kesuksesan itu bukan saat kita berada di puncak, tapi saat kita bisa menikmati proses menuju puncak, menikmati perjalanannya. Sepakat Mas. Karena aku juga ngerasain ini sih, kayak tadi balik lagi ke masalah apa dalam diri tadi ya Mas ya. Karena dulu aku tipe orang yang pengen cepat hasilnya gitu, pengen menikmati hasilnya aja. Tapi ketika tadi udah ngelewatin hal-hal yang kurang menyenangkan itu, akhirnya jadi mikir, ternyata ketika dapet tekanan, ketika dapet permasalahan, tapi kita bisa ngejalanin itu, yang bikin senang itu ketika kita berhasil itu sih Mas, ngejalaninnya, bukan hasil yang kita dapatnya nanti di ujungnya ya, tapi bener. Pada prosesnya ya. Nah itu gimana sih biar kita bisa menikmati? Sebenarnya kan menikmati itu bukan perkara ringan ataupun berat ya. Iya nggak sih? Iya. Nah itu biar kita bisa menikmati sesuatu yang ringan atau berat. Sebenarnya harusnya aku yang tanya sama Mas ya. Enggak lah. Tapi ya nggak kalau apa-apa versi, ya. Kalau versi aku ya. Biar artinya kan gini, kita biar bisa menikmati prosesnya gitu. Nah itu gimana? Biar bisa menikmati prosesnya, sebenarnya kan kita sebagai seorang muslim juga udah ada ajaran khusus terkait itu ya Mas. Apa? Kita harus belajar sabar dan juga ikhlas lah istilahnya. Syukur ya. Sabar dan ikhlas. Bersabar dan bersyukur. Ya. Biar bisa ikhlas kayak gitu. Nah, ketika ada masalah, ya itu sih akhirnya gimana caranya kita bisa ya sabar ngejalanin itu. Emang ini sih Mas, kedengarannya kayak alah ngomong kayak gitu doang mah gampang kayak gitu. Tapi emang bener-bener itu tuh hal yang susah buat diterap, bukan susah sih. Sederhana tapi perlu susah, perjuangan. Tapi ngena. Iya enggak sih? Iya benar. Sabar syukur. Apa sih sabar syukur? Sabar syukur doang. Kalau ada misalnya kita ada orang curhat ke kita terus kita ya udah sabar syukur. Sebenarnya hal itu emang solusi sih Mas. Tapi ya. Tapi kamu maksudnya kamu mengalami bahwa sabar syukur itu memang sesuatu yang wah gitu. Iya. Ngerasa sih Mas. Ngerasain ini. Kan kita baru bisa apa namanya? Bisa ngomong ketika benar-benar ngerasain itu ya Mas. Bisa tahu ketika kita udah ngerasain sendiri lah. Bukan percaya dan tahu. Sabar dan syukur ya. Sabar dan syukur. Itu adalah resepnya Hafizah untuk mencapai kebahagiaan. Kalau resepnya Mas Rio gimana buat tadi biar kita bisa menikmati proses? Apa ya? Katanya bodoh ya? Iya gak sih? Ya maksudnya itu kan perkara yang general dan memang solutif gitu. Benar ya sih Mas. Kalau ya karena basicnya dari yang pokoknya jurusan yang nulis lah ya. Jadi kan kadang suka nulis itu ya. Di Instagram dan sebagainya itu kan. Tulisannya adalah sabar dan syukur itu ibarat micin. Iya. Bedanya kalau
micin itu melezatkan makanan, kalau sabar dan syukur melezatkan keadaan. Asik. Melezatkan proses ya Mas. Nah iya maksudnya iya gak sih? Iya Kan sih. kebahagiaan itu bukan karena keadaan, Iya, tapi kebahagiaan itu adalah tentang bagaimana kita bisa menerima menerima. keadaan Bener. atau bersahabat dengan keadaan. Iya. Apalagi ini kan Mas, kadang kita menuntut kebahagiaan dari orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Padahal kayaknya itu hal yang mustahil ya Mas ya. Orang lain mau ngehibur kita seperti apapun, kalau dalam diri kita sendiri nggak bisa memaksa, apa ya, bukan memaksa ya, mengajak diri sendiri buat bahagia, ya kita nggak akan pernah bahagia kan Mas ya. Gitu. Iya sih, kalau kata guru itu Bapak bahagia itu adalah pilihan sikap. Pilihan sikap. Ya itu memang kita benar, kita sendiri ya. Aku pernah nih, si siapa? Yusrina. Yusrina. Jadi di sini tuh ada temannya bisa ya. Iya. Yusrina, Yus, cek. tidur kayaknya. Hey, Yusrina. Oh, pakai headset. Sini. Enggak masih. Itu sama Yusrina tuh enggak mau in frame ya, enggak mau Oh di iya. kamera. Jadi kita pernah ketemu Bang di atas, dan itu di hujan deras banget itu ya. Tahu nggak? Itu hujannya deras banget ya nggak tahu? Iya, banget. Kamu menikmati nggak? Menikmati. Coba bayangkan kalau kita menghindar dari hujan. Iya. Itu kan Ngedongkol ya Mas ya. dongkol tuh. Padahal kan kita cuma pakai mantel gitu ya. Karena nggak? Kalau kita pakai mantel itu kan ya. Mantel itu kan ya, pakai motor kan maksudnya. Tetap aja Ini resep. deras kan, apalagi hujannya hujan deras Deras. banget, benar-benar deras gitu kan ya. Oh udah basah kuyup gitu loh. Kalau kita kayak gini loh, itu kan berarti kan kita menghindar ya. Maka saat itu gini aja gitu. Oh, sekalian aja Iya, gitu gitu. ya. Bener. Ternyata memang kita akhirnya bisa menikmati gitu. Iya, itu aku juga pernah ngalamin sih Mas. Ya. Dan kebetulan sama ke atas juga. Waktu itu Kuatas. acara organisasi kan hujan banget. Ah. Awalnya kan kayak mau neduh dulu, tapi kok sayang kayak gitu, udah hampir deket, tapi hujannya malah tambah deras. Jadi ya udahlah, daripada ini ngedumel dalam hati atau mau gimana ya, malah nggak enak nanti sampai sana merusak suasana kan. Akhirnya Kalau dinikmati ya sampai sana aja. enak-enak aja walaupun basah. Iya sih. Berarti memang benar-benar ya. Ya istilahnya kan hujan lah ya. Hujan itu menjadi bahagia atau tidak bahagia tergantung kita mau menikmati apa. Iya. Mau berteman dengan hujan apa. Bener. Ini kaitannya dengan proses ya mungkin ya. Iya. Ya karena mungkin kadang ya aku sendiri ya. Namanya kadang kita ya mungkin karena kita kurang gaul dengan teman-teman yang suka bersyukur bersabar, atau kita suka menyendiri, akhirnya kita kan ya memang menyendiri itu baik ya, tapi kalau keseringan juga nggak bagus ya. Iya, sedangkan nggak bagus. Sehingga kadang kita ketika menghadapi persoalan akhirnya kita ngedumel, nggak syukur, nggak sabar. Iya benar. Dan ternyata memang syukur dan sabar itu adalah sesuatu hal yang Masya Allah. sederhana tapi masya Allah. Sederhana tapi luar biasa. Iya sih benar. Itu kaitannya dengan prosesnya. Berarti kamu bisa menikmati itu ya selama ini, berarti ya, selama kaitannya dengan bagaimana kamu mencapai cita-cita itu bahagia. Pernah tidak menikmati tapi berusaha buat menikmati akhirnya. Dan rumusnya tadi Ya alhamdulillah sampai sekarang akhirnya jadi ngerasa ya udah malah enak gitu. sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Resep dari Ibu Negara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta ya. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Untuk menikmati proses mencapai cita-cita Cita-cita dan cinta. Asik. Ini benar juga sih Mas. Iya, sabar ya. Iya sabar. Temanmu udah ada yang nikah? Beberapa udah, bahkan ini teman-teman SD gitu, SMP udah. Enggak, yang kalau kuliah? Kalau kuliah belum. Oh, tahun ini ada. Artinya belum terdistrak ya sama apa belum. Aduh, temanku udah nikah ya belum ya? Pernah ngerasa terdistraksi Mas. Kayak apa? Bener ya, bahasa kita terdistrak, bener ya? Iya kan? Distrak artinya apa tuh? Kayak dapat sesuatu terus. Oh iya itulah ya. Terus kayak ngerasa oh ya kayak ini, soalnya dulu kan aku juga pernah mikir kayak pengen nikah muda ya Mas ya. Tapi mudanya nggak muda banget, pengen yang maksimal 25 lah kayak gitu. Tapi aku ngerasa sekarang usiamu? 21. 21, masih 4 Masih. tahun. Itu terus
ketika ada teman-teman yang nikah tuh kayak oh ya apa ya kayak adalah pikiran-pikiran itu ya Allah saya pengen ya. tapi itu sih Mas, akhirnya ketika udah lebih menyadari hal-hal ya menyadari beberapa hal kayak gitu, jadi kayak oh jangan nggak usah buru-buru lah kayak gitu. Artinya tetap ya, maksudnya nggak usah buru-burunya, artinya tetap baik sesuai dengan lintasan kita ya, relnya kita mau seperti apa. Bener sih. Tapi tadi dengan mungkin ikhtiar tetap harusnya. Dan doa. Yakin ya? Insya Allah. Untuk mencapai cita-cita. Insya Allah Mas. Apa yang membuat yakin? Untuk mencapai cita-cita itu. Artinya kamu yakin bahwa kamu akan sukses dan kamu akan meraih cita-cita itu. Yang ngebuat yakin? Enggak, kamu yakin? Oh yakin, Insya Allah. Yang membuat yakin? Yang ngebuat yakin? Apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu akan meraih cita-cita itu? Karena ini Mas, ngelihat dulu aku pernah ngerasa bisa nggak ya aku istilahnya bisa nggak ya aku besok ngelakuin sesuatu kayak lah istilahnya sesuatu gitu. Tapi akhirnya ketika aku udah sampai di tahap ini kayak ngerasa oh iya yang dulu aku ngerasa nggak bisa ternyata aku bisa gitu. Jadi ya insya Allah nanti ke depan asal kita berusaha buat meluruskan niat. Meluruskan niat ya. Apa sih maksudnya luruskan niat? Meluruskan niat lebih ke hal-hal yang akan kita lakukan ke depan nggak mengundang keburukan buat orang lain atau ke diri kita sendiri kayak gitu sih. Yakin berarti? Insya Allah. Terus modalnya selain tadi yang disebutkan, modal keyakinan ini? Belajar tentu. Kedua modalnya keyakinan itu sendiri sih Mas, karena pasti ada yang menolong ya Mas ya kalau kita dalam menghadapi sesuatu ya percaya aja sih kalau ada Allah kayak gitulah bahasanya. Ada Allah, ada pertolongan Allah. Bahkan di kondisi-kondisi tersulit pun kan udah ada ayat yang ini nih, di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Berarti kamu mencoba untuk mendekat itu ya? Insya Allah. Apa? Ada salah satu statusmu terakhir mungkin ini ya? Yang mana? La ubali. Itu apa tuh? Oh itu ya. Itu kan menjadi status di WA ya? Oh iya, ya itu sebenarnya kenapa aku tulis itu biar menguatkan diriku sendiri kalau ketika aku lihat. Artinya apa? La ubali itu sebenarnya kalau yang aku pahami. Ikutin, yang aku pahami lah ya. Yang aku tahu tuh saya tidak peduli kayak gitu. Saya tidak pedulinya lebih ke ketika kita ditimpakan masalah, ketika apapun yang terjadi dalam kita asal yang kita lakukan itu tidak melanggar ketentuan Allah ya sudah nggak masalah gitu. Mau dampaknya istilahnya mau sulit mau gimana pun, mau sulit mau berat itu mau berat tidak peduli. Saya nggak peduli. Yang penting Allah tetap ridho. Yang penting Allah ridho. Luar biasa. Agak muluk-muluk ya Mas, tapi kadang itu juga kayak ini sih, maksudnya kalau aku ngelihat sendiri, ngebaca sendiri kayak jadi bikin nyemangatin diri sendiri sih Mas. La ubali. Aku tak peduli. Itu kalau aku dengerin dari kajiannya salah satu tokoh tuh ini Mas, katanya dulu pas Nabi Muhammad perang Uhud ya kalau nggak salah, Uhud Abu Badar ya. Perang Uhud. Nah itu juga, jadi itu tuh diambil dari situ, dari perkataannya Rasulullah. Atau perang Uhud atau yang kalau nggak salah Uhud. Atau yang ke Taif. Di Uhud juga ya kalau nggak salah. La ubali. Aku tidak peduli. Karena ini sih salah satu hal juga ketika kita ini kaitannya dengan kita menikmati proses tadi Mas ya. Ketika dapat penderitaan itu di sisi lain malah kalau aku rasanya malah gimana ya ngomongnya ya Mas ya. Ketika aku dapat hal-hal yang menyenangkan diriku malah jadi takut gitu loh Mas. Kadang malah jadi takut. Tapi ketika kita dapat penderitaan atau dapat masalah itu malah jadi bahan bakar buat istilahnya mendewasakan kita sih. Malah banyak pelajaran dari situ. Banyak hal-hal yang tidak enak tuh malah banyak menghadirkan pembelajaran. Yes. Dari ketidaknyamanan tadi. Mendewasakan dan mendekatkan. Iya, mendekatkan. Itu kalau aku kemarin bikin di feed Instagramnya salah satu tokoh atau artis Zero.
Dengan zero kita menjadi hero. Karena dengan kita tidak punya apa-apa, dengan kita mungkin semuanya hilang dan sebagainya, akhirnya kita jadi punya kedekatan. Nah, iya nggak sih? Dengan kita punya masalah, akhirnya kita sadar bahwa kita nggak berdaya. Nggak berdaya. Aduh, kayak gitu ya. Ada lagi nggak? Ini sih tadi juga kaitannya sama yang aku ceritain 2019-2020 itu, mungkin kayak jadi momen yang menampar sekali sih Mas. Bahasanya menampar ya. Tapi memang jadi di situ tuh aku ngerasa kayak dapat sebuah permasalahan, tapi sebenarnya datangnya dari diriku sendiri kayak gitu. Awal mulanya dari diriku sendiri. Nah, ketika masalah itu datang, aku malah ngerasa kayak nggak punya temen kayak gitu loh Mas. Jadi akhirnya aku bingung kan mau cerita ke siapa, karena pengalaman pun kalau cerita ke temen nanti malah jadi menyebar dan lain sebagainya, malah jadi panjang lah urusannya. Jadi aku memutuskan buat cerita ke masku, Mas Kandung. Mas Kandung. Terus aku agak ngerasa aman lah ya, ada tempat yang bisa mencurahkan kayak gitu, bisa mengeluarkan unek-unek. Tapi di sisi lain juga akhirnya aku jadi kayak kepikiran ini sih. Oke, sekarang masku belum nikah, belum punya keluarga kayak gitu. Masih bisa lah istilahnya mendengarkan dan lain sebagainya, masih bisa ngasih solusi. Tapi kan suatu saat kita bakal tumbuh dan punya keluarga masing-masing. Dan di setiap keluarga atau ketika besok aku udah berkeluarga, masalah itu kan pasti bakal datang juga ya. Dan gak mungkin aku terus-terusan nyurahin, karena kan kalau udah beda keluarga udah istilahnya udah beda lah, ada orang lain lah kayak gitu. Gak bisa nih terus-terusan aku bergantung sama masku ini kayak gitu. Jadi akhirnya kita hidup itu nggak bisa juga ngegantungin sama siapa-siapa kayak gitu, ke orang maksudnya, ke manusia, bahkan ke orang tua kita sendiri. Akhirnya jadi kalau ada masalah ya udah balik lagi ke diri kita sendiri, dan siapa sih kita ini kayak gitu. Bahkan ketika mau bilang balik ke diri kita sendiri aja, kita tuh siapa gitu, kita bisa apa kayak gitu. Ini ketemu yang tadi itu sih Mas, Allah. Iya, emang satu-satunya tempat bergantung ya emang Allah gitu. Udah agak melo. Terima kasih ya. Udah. Sama-sama Mas. Jauh. Dari mana kamu kosnya, di mana? Di Samirono. Dekat kampus. Iya. Gitu. Obrolan kita memang kayak gini. Mau ya memang ayo. Tadi mungkin bolak-balik muter-muter itu nggak masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin, semoga Mas. Makasih juga ini udah dikasih kesempatan buat bercerita di Niti Karir. Niti Karir ya namanya.